Ibu bapak, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Hampir semua keluarga atau komunitas sosial memiliki aturan atau hukum yang mengatur seluruh tatanan kehidupan pribadi manusia. Jika setiap pribadi menuruti, mentaati, dan melaksanakannya, maka hal itu akan membantu dan menolong mereka untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dan Yesus dalam amanat perpisahannya menyampaikan kepada para murid-Nya bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kasih kepada Tuhan harus diwujud nyatakan dalam satu tindakan yang konkret, yakni mentaati segala perintahnya dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Perintah Tuhan tentu saja mengarahkan kita kepada kebaikan dan keselamatan. Dan setiap orang yang sungguh-sungguh mentaati dan menghidupi perintah Tuhan, dia sendiri akan memperoleh jaminan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bayangkan, kalau kita menuruti mentaati perintah Tuhan, maka Yesus dan Bapa-Nya akan datang dan tinggal di dalam hati kita. Jika Tuhan dan Allah sendiri berdiam di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan, tentu saja sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Oleh karena itu, kasih kepada Tuhan harus diwujud nyatakan juga dalam kasih kepada sesama. Lalu Santo Paulus dalam pewartaannya
menyampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan pewartaannya itu, bahwa kami memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup. Meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup merupakan suatu hal yang sangat penting supaya bisa memperoleh rahmat, anugerah, keselamatan dari Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Ada 1-2 poin penting yang perlu kita renungkan, kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, kita harus meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup. Karena dalam dan bersama dengan Allah, kita akan memperoleh keselamatan yang abadi. Kedua, kita harus menghidupi segala peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri, supaya kita dapat meraih keselamatan yang abadi juga. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.